Merdeka guys, kita masuk ke museum Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Untuk Sangsaka Merah Putih, hormat! Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Terus tahun kira kita tahun 78 sekarang. Oh itu umuran rahasia Bang. Oh gitu ya, kok rahasia? Biar kelihatan muda. Tuh, kalau rahasia berarti coba lihat. Udah hampir 70. Masya Allah. Jujur 70-an. Berarti zaman kemerdekaan. Belum ya? Oh zaman itu, zaman PKI berarti. Sih berarti. Yang penting sehat ya, goes ya. Semangat ya. Semangat Pak Abbas pesannya. Tahun HUT 78 apa pesannya Pak Abbas? Bagi senior sepeda kita nih. Asal tetap ya tambah semangat. Semangat ya. Yang tua aja semangat ya. Oh siap. Oh ya, merdeka berarti, merdeka. Tetap setia membela negara kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Semangat merdeka. Riding ya riding, yang penting kumpul.
sejati. Merdeka. Tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Selamat datang di Museum Jenderal Besar Nasution. Saya nama Royal, saya putra bungsu Bapak. Apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya di sini akan menceritakan kejadian. Karena di sini saya pernah bersama Pak Nas dan bersama Ibu Nasution. Nah, dulu ceritanya Bapak, di tahun 1965 kejadian 65 yang ditarik ke sini Pak Nas ini di kediaman ini. Mungkin Bapak tadi ngelihat pintu yang masuk tadi, itu pintu yang didobrak ikan dulu. Ya, jadi ceritanya kejadian di sini dulu. Pak Nas itu berdiri ini udah punya firasat Bapak, nggak bisa tidur di malam itu. Alasan beliau ini banyak nyamuk di kediaman ini. Nah, Ibu Nasution yang pernah 2 tahun bersama saya, 2008 setelah ini dibuka, 2010 di bulan 5 Ibu Nasution meninggal. Nah, Ibu Nasution masih duduk menung di sini kejadian dulu Bapak. Dan Ibu pernah saya tanya, Ibu kenapa nggak tidur di malam itu? Nah, almarhum ini berkata, saya agama Islam Pak Royal. Beliau nunggu sholat subuh Bapak. Nah, berjalannya waktu, nah di sore tanggal 30 September 1965 itu ceritanya Pak Nasution sama Ibu ini dapat tamu Bapak. Tamu ini bukan Pak Nas, dia perlu pilih. Nah, sama adik kandung Pak Nas namanya Bu Mardiah. Nah, mereka datang dari Medan, dari Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Nah, dia tidur di kamar tidur di rumah di belakang kita ini. Makanya adik Irman tidur di bantal 2 guling ini Bapak, malam itu. Nah, ceritanya Bapak, berjalannya waktu itu bertepatan jam 04.15. Pak Nasution sama Ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakra Birawa ini Bapak. Kan Cakra Birawa datang, dia 2 truk datang, kurang lebih 100 orang waktu itu. Tapi 100 orang itu Bapak, yang harus Bapak tahu bukan Cakra Birawa ini semua. Ada pemuda rakyat yang dilatih di Lubang Buaya. Ada juga PKI yang cewek gabung dulu Bapak. Mungkin seperti itu. Nah, Pak Nasution minta tolong ke Ibu, Bu, minta tolong lihat ada apa di luar. Karena kendaraan yang di depan yang datang itu tidak berhenti mesinnya itu. Nah, Ibu bergegas berdiri, Ibu buka pintu ini terkunci. Tek, Ibu buka. Nah, Ibu lihat ke depan. Bapak kan sambil ngipetnya, aku tanya sama Ibu, ada apa Bu? Pak, kata Ibu itu banyak Cakra Birawa. Mereka memaksakan masuk ke kediaman kita. Jadi mereka berusukan Bapak. Ada yang loncat, ada yang di atas pagar, ada yang di dalam. Nah, Pak Nas dengar kata Ibu seperti itu, Pak Nas spontan lempar sapu. Biar saya menghadapinya Pak Nas. Tapi ngelihat orang ini bersenjata, Ibu Nasution tidak mau Bapak jumpa sama Cakra Birawa. Ibu halangin Bapak. Jangan Pak, jangan. Ini piratot saya nggak bagus Pak. Ini orang mau bunuh Bapak. Itu kata Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak ini nurut ceritanya Bapak. Nah, sapu yang dilempar tadi Pak Nas ambil kembali. Akhirnya Pak Nas asik lipasnya lagi di dekat tadi rumah yang lelap tidur ini. Nah, melihat Bapak asik, kata almarhum Ibu berpikir kalau ada permasalahan di kediaman ini, karena yang jaga ada, ini kan rumah Panglima waktu itu. Dialah yang membereskan katanya. Ibu berusaha akhirnya tutup pintu. Ibu kunci pintu ini. Nah, setelah kunci pintu ini, Ibu kembali duduk di sini Bapak, karena dia agama Islam menunggu sholat subuh. Ibu duduk di sini. Nah, kata almarhum kurang lebih 3 menit beliau duduk di sini, beliau dengar pintu yang didobrak tadi, pintu pagar. Nah, sekarang setelah 3 menit pintu yang kita masuk tadi dibuka paksa, didobrak sama Cakra Birawa. Nah, tanpa seizin Pak Nas, kata almarhum Ibu, nah, Ibu berdiri kedua kali. Ibu buka lagi pintunya. Ibu buka lagi. Ibu lihat lagi ke depan. Tempat Ibu kunci pintu ini Bapak, ternyata Kopral 2 Hardiono ini namanya udah sampai ke sini. Akhirnya sempat dorong-dorongan pintu ini waktu itu. Alot banget katanya. Tapi berkat bantuan Allah, pintu ini benangan Ibu bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini terkunci, dia tendang pintu ini Bapak. Dia tendang pintu ini fakta. Dia tendang pintu, dia berkata, keluar jenderal.
Jenderal panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak terbuka pintu. Nah, dia popor lagi dengan ucapan yang sama. Tetap tidak terbuka, Bapak. Nah, yang ketiga baru dia beruntun nembak pintu ini. Tapi waktu dia nembak pintu ini, kata almarhum ibu, posisi Ibu Nastio dulu ada di belakang daun pintu ini, Bapak. Itu dilindungi Allah juga. Pintu ini tidak ditembak. Ibu kan nahan seperti ini dulu. Itu yang didobrak kayu. Itu didobrak kami bisa dirawat. Nah, tembakan deras daun pintu yang satu, kata almarhum ibu. Nah, Pak Nastion spontan tiarap di Jomdipan itu, Bapak. Nah, si Irma yang tidur nyenyak bangun nangis menjerit, dia loncat di sini, dia memeluk kaki kanan ibu. Nah, ibu ambil lagi Irma. Ibu bujuk. Adik umur 5 tahun waktu. Jangan nangis, nak, jangan nangis. Nah, dengar adik menjerit nangis di tangan ibu, kata almarhum ibu Nastion. Nah, bangunlah di kandung Pak Nas, Bu Mardiah. Dia keluar dari daun pintu yang tertutup itu, Bapak. Kakinya diserahkanlah di Irma ke Bu Mardiah sama Bu Nastion itu dari Mardiah, dari Bu Mardiah. Mungkin Bapak Ibu mau foto, Bapak? Foto di sini boleh? Boleh. Silakan, masukkan. Tapi Ibu Nastion dulu bilang bahasa Belanda, Bapak jangan turun. Bapak selamatkan diri. Nah, Bapak yang mau dibuang ibu. Bapak pergi kata ibu. Ibu paksa Bapak. Nah, Bapak bersemangat loncat, tadi panas ada tembakan dulu, Bapak, dari cakra gawat. Tapi dia nggak kena. Kenanya ke tembok, tapi tembok udah dirapin. Nah, panas loncat, panas betul-betul berbunga itu, Bapak. Pak Sarwidi. Hubungin sama Pak Harto, Pak Sarwidi datang ke Makosta. Pak Sarwo dapat perintah dari Pak Nas sama Pak Harto di Makosta untuk Pak Sarwo tumpas PKI pagi. Siap, kata Pak Sarwo. Nah, berapa menit kamu bisa numpas PKI? Siap, 25 menit kan. Dulu 25 menit PKI yang menguasai Monas, RRI, Istana itu dipukul habis sama RPKI, Bapak. Jadi senjata semua yang dipegang mereka bisa diambil. Karena dulu PKI itu salah ngambil Pak Nas, kaminya pilih dia. Jadi dari lubang buaya sana dia mau balik ke kediaman ini, Bapak. Tapi nggak bisa. Sarwidi setelah menguasai 3 titik tadi menguasai kediaman Jakarta ini. Nah, di tanggal 3 Pak Sarwo lanjut menumpas PKI yang di lubang buaya. Jadi ditemukan ada Bung Karno di Halim waktu itu, Bapak ya. Tapi perintah Pak Harto itu Bung Karno segera dilarikan ke Istana Bogor. Dilarikan Istana Bogor baru tumpas PKI tanggal 3 itu. Tanggal 4 baru dikeluarkan. Tanggal 5 baru dikebumikan di Kalibata. Yang Pak Nas waktu itu hirup di Kalibata, Bapak. Jelas kan, Pak ya? Nah, ceritanya Pak, setelah Pak Nas loncat di sini, Ibu Nastio lari ke sini. Ibu Nastio lari ke sini, Bapak. Berusaha angkat telepon, mereka teriak. Telepon sudah saya putus. Baru salah satu cakrawirawa nanya ibu, mana Nastio? Bentak ibu. Nah, ibu bilang, Bapak Nastio sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya, kata ibu di sini. Dulu cakrawirawa di sini, Bapak, di bawah pimpinan Pelda Jaghuruk namanya. Nah, di depan Pelda Jaghuruk menginfluit gitu. Nyatakan waktu sudah habis. Dan Pak Nas sudah berhasil ini. Padahal pimpinan cakrawirawa di depan culik ajudan Pak Pirik Indian. Nyatakan Pak Nas waktu itu. Baru bergegas lagi di cakrawirawa di ke depan. Karena waktunya sudah habis. Nah, ibu lari ke pintu utama. Ibu lihat, pintu utama, lihat. Pintu saya kurang lebih 2 tahun. Nah, pis-pis ini yang tahu almarhum Ibu Nastio. Cakrawirawa ini tentara sebenarnya, Pak. Tapi yang salah pimpinannya. Atas nama Letkol Untung tadi. Yang terbujuk rayu oleh Partai Komunis Din Aidit. Karena Din Aidit dulu mau kudeta ceritanya, merebut kekuasaan dari kepemerintahan Bung Karno. Tapi nggak punya senjata, mendekati Letkol Untung. Makanya TNI, polisi itu tidak boleh berpolitik, Bapak. Karena mereka punya power sendiri. Silakan masuk, Bapak. Kamar. Ya, ini aslinya tempat tidur Pak Nas dirawat di Makosta 3 bulan dia. Karena keamanan Jakarta. Di ruang ICU tanggal 5 itu sebelum meninggal jam 8:30, dia pernah teriak kata-kata beliau itu. Bapak salah adik itu. Nah, kata Pak Nas, adik itu gak bersalah. Dia bersalah, Bapak. Tapi kan berlebihan. Tanggal 5 Oktober Adi Irma tetap meninggalkan kita semua. Nah, itulah anak jenderal yang memerdekakan Indonesia dikhianatin oleh partai yang ingin berkuasa waktu itu.
Tapi itulah politik dulu, politik kasar. Tapi politik seperti dulu mudah-mudahan tidak terpakai lagi seperti politik negara kita yang sekarang sudah maju. Beliau ini udah dapat surat selembar dari Pak Nas karena beliau ini mau berangkat nikah tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 30 dia udah pegang surat. Nah, karena beliau ini masih bujangan, beliau masih tidur di kamar tidurnya Pak Ben. Nah, di malam tanggal 30 September 65, beliau mendengar kendaraan truk tadi datang 2 tadi. Nah, dia membawa senjata AK. Nah, keluar dari pintu 2, Pak Pierre dengar kata-kata jangan bergerak. Nah, Pak Pierre taruh senjatanya di bawah. Nah, Pak Pierre ini berkata, saya ajudan Jenderal Aha Nasution. Tapi pendengaran TKI saya Nasution. Menculik dia 0425 tuh. Di sini, Pak Pierre. Senjatanya dilucutin, 3 orang tuh senjatanya dilucutin juga. Ya, ini dulu yang pos monyet itu tempat. Nah, senjatanya dilucutin karena itu gak ada pintu, dia digiring ke sini. Itu ceritanya, Pak. Guys, ini jadi apa? Jiwa semangat kita nasionalis jadi mantap benar, kita jadi merinding, jadi takjub sama pahlawan besar negara Republik Indonesia ini. Apalagi sama Jenderal Aha Nasution. Mantap benar nih. Semangat, semangat, semangat. Ulang. Oh, pakai rokok. Benar. Untuk sang-saka merah putih hormat. Ya.